Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaannya semuanya? Sehat-sehat semua ya. Semoga yang tidak sehat atau tidak kurang enak badan segera disehatkan biar bisa beraktivitas seperti biasanya. Semangat belajarnya hari ini. Semangat juga belajar matematika hari ini. Jangan pernah bosan ya untuk belajar matematika bersama. Jangan pernah merasa tidak suka kepada matematika, apalagi benci sama matematika. Hati-hati, nanti kalau udah benci sama matematika, kalian jadi tambah cinta sama matematika. Gitu. Hari ini kita akan belajar mengenai bangun ruang sisi lengkung. Nah, bangun ruang sisi lengkung adalah bangun ruang yang memiliki beberapa sisi lengkung. Ada 3. Yang pertama yaitu, nih, ada yang tahu nggak ini apa? Ya, ini itu bangun tabung. Nah, nih, ada yang tahu nggak ini apa? Ya betul, ini adalah bangun ruang kerucut. Selanjutnya, ini adalah bola. Nah, dari ketiga benda ini, atau 3 bangun ruang ini, mereka masing-masing memiliki sisi lengkung. Makanya di dalam judul atau di bab ini, atau hari ini, kita akan membahas tentang bangun ruang sisi lengkung. Yuk, yang pertama kita mengenal tabung. Apa sih tabung? Nah, tabung merupakan bangun ruang sisi lengkung yang memiliki alas, ini alas, dan atas ini yang berbentuk lingkaran yang sejajar dan kongruen. Sejajar ini atas sama bawahnya sama. Serta bidang samping yang berbentuk persegi panjang. Ini sebenarnya berbentuk segi panjang, tapi mereka dibentuk atau digulung jadi berbentuk seperti ini. Selanjutnya, unsur yang pertama dalam tabung itu ada alas atau sisi bawah yang terletak di bagian bawah tabung dan berbentuk lingkaran yang memiliki titik pusatnya adalah E. Nah, itu ya sudah ada tanda merah-merahnya yang menunjukkan alas atau sisi bawah dari tabung. Selanjutnya ada tutup atau sisi atas, yaitu sisi yang terletak di bagian atas tabung dan berbentuk lingkaran dengan titik pusatnya adalah F. Nah, itu sudah ada tanda merah-merahnya yang menunjukkan tutup atas atau sisi atas dari tabung. Selanjutnya yaitu ada selimut tabung. Nah, selimut tabung adalah sisi lengkung pada tabung. Tadi sudah dijelaskan sebelumnya ya. Selimut tabung itu berbentuk persegi panjang, tetapi dia digulung. Jadinya kayak teropong itu loh yang bundar. Nah, selanjutnya, unsur tabung selanjutnya yaitu diameter tutup. Berarti kalau tutup itu di atas. Nah, itu yang dinamakan diameter. Diameter pada tabung ini terletak pada ruas garis D sampai C. Selanjutnya ada jari-jari, di mana ruas garis jari-jarinya yaitu terdapat pada garis DF dan FC. Nah, itu dia.
Nah, itu sudah ditunjukkan ya di mana letaknya jari-jari dan di mana letaknya diameter. Selanjutnya, diameter alas pada tabung di samping terdapat pada ruas garis AB. Diameter alas, berarti kalau alas itu letaknya di bawah. Mana ya? Ini dia. Nah, itu sudah ditunjukkan dari yang merah-merah itu. Kalau diameter alasnya terletak pada ruas garis AB. Sedangkan jari-jarinya terletak pada ruas garis AE dan EB. Nah, itu dia. AE dan EB. Selanjutnya, tinggi pada tabung. Di samping terdapat di ruas garis AD, EF, dan BC. Jadi kalau misalnya yang diketahui T atau tingginya di sini berarti dia sama aja. Di sininya T juga, di sini juga T. T itu apa? T itu untuk menyimbolkan tinggi. Nah, dari tadi kan sudah membahas tentang unsur-unsur dari tabung. Nah, sekarang ini selanjutnya membahas tentang sifat-sifat dari tabung. Nah, tabung memiliki alas dan tutup berbentuk lingkaran yang sejajar dan kongruen. Yang kedua, tabung memiliki 2 rusuk lengkung. Yang ketiga, tabung memiliki 3 sisi. Nah, ini tadi tabung ya, contoh dari tabung. Nah, ini dia. Kenapa sifat-sifat tabungnya? Nih, tabung memiliki alas dan tutup berbentuk lingkaran yang sejajar dan kongruen. Nih, tutup, ini alas. Sama ya bentuknya. Tuh, dia juga memiliki ukuran yang kongruen. Selanjutnya, tabung memiliki 2 rusuk lengkung. Nah, selanjutnya tabung memiliki 3 sisi. 3 sisi mana aja? 1 tutup, 2 selimut, dan 3 yang ketiga adalah alas. Nah, dari sifat-sifat tabung ini contohnya, ini gambarannya, ilustrasinya, maka ini dinamakan dengan jaring-jaring tabung. Nah, jaring-jaring tabung itu seperti apa? Ya, seperti ini. Tuh, selanjutnya. Contoh dari tabung. Yang pertama itu ini. Pasti banyak yang lihat ya, kalau misal bapaknya lagi ngecat atau ada tukang yang ngecat di rumah gitu. Ini adalah kaleng cat. Selanjutnya ada kendang. Nah, kendang itu yang biasanya di dangdutan atau di acara-acara apa gitu ya. Selanjutnya ada kaleng makanan. Nah, kaleng makanan, kalau kaleng makanan itu biasanya buat tempatnya sarden atau buah kaleng kayak kelengkeng gitu. Malah ada lagi buat tempat minuman kayak Sprite gitu. Nah, itu yang bekas. Selanjutnya kita belajar mengenal unsur-unsur dari kerucut. Nah, betul sekali. Sebelumnya, kerucut itu apa sih? Nah, kerucut adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sisi alas berbentuk lingkaran. Ini sebenarnya lingkaran. Tapi kalau dilihat dari sisi samping, sisi depan, dia berbentuk seperti oval ya. Tapi kalau dia dilihat dari atas atau dia dilihat dari bawah, bawahnya itu berbentuk lingkaran. Nah, kerucut dapat dibentuk dari sebuah segitiga siku-siku yang diputar sejauh 360 derajat dengan sisi siku-sikunya sebagai pusat putaran. Nah, yang pertama unsur-unsur kerucut.
sisi alasnya berbentuk lingkaran dengan pusat O. Nah, itu sudah dikasih tanda ya, kuning-kuningnya itu. Nah, itu adalah sisi alas dari kerucut yang memiliki titik pusat O. Selanjutnya, diameter sisi alas adalah ruas garis A sampai B atau ruas garis AB. Nah, itu dia. Itu diameternya. Yang tadi kan alasnya, yang ini diameternya. Selanjutnya, jari-jari sisi alas adalah ruas garis AO dan OB. Nah, itu dia. Ijo-ijonya itu memberitahu letak jari-jari sisi alas dari kerucut. Selanjutnya ada tinggi kerucut. Nah, tinggi kerucut adalah jarak dari titik puncak kerucut ke pusat di sisi alas, yaitu ruas garis TO. Ini. Nah, itu dia. Itu merupakan tinggi kerucut dari ruas T sampai O. Selanjutnya, selimut kerucut berupa bidang lengkung. Jika dibuka dan dilembarkan, selimut kerucut akan berbentuk juring lingkaran. Nah, ini dia. Ini selimutnya. Sedangkan ini alasnya, ini selimutnya tuh ini yang kayak segitiga. Tetapi saat dibuka dia bukan berbentuk segitiga, tetapi seperti ini. Tuh. Selanjutnya, garis pelukis adalah garis-garis pada selimut kerucut yang ditarik dari titik puncak T ke titik pada keliling lingkaran, yaitu ruas garis TA dan TB. Nah, itu dia. Itu dia garis pelukis. Nah, dari tadi kan sudah disebutkan ya unsur-unsur dari kerucut. Selanjutnya kita membahas tentang sifat-sifat kerucut. Yang pertama, kerucut mempunyai dua sisi, yaitu sebuah sisi lengkung yang disebut selimut kerucut dan sisi alas yang berbentuk lingkaran. Yang kedua, kerucut mempunyai satu rusuk lengkung berbentuk lingkaran. Dan kerucut mempunyai satu titik sudut yang merupakan titik puncak kerucut. Nah, itu tadi ilustrasi dari kerucut. Sedangkan sifat-sifat kerucut ini membentuk sebuah jaring-jaring kerucut. Ini dia, tuh. Ini selimut yang tadi sudah dijelasin ya. Ini selimutnya. Sedangkan ini adalah alasnya. Kalau kayak gini, dari titik tengah ke sini, ini merupakan, ya betul, ini adalah jari-jari. Selanjutnya, ini dia adalah contoh dari kerucut. Nah, ini ada topi ulang tahun gitu ya. Ada lagi contoh bentuk kerucut itu topi caping atau topi-topi yang biasa dipakai para petani. Nah, itu kan dia berbentuk kerucut. Selanjutnya yaitu bola. Nah, tadi di awal sudah dijelasin ya, kan ada 3. Yang pertama tabung, yang kedua kerucut, dan yang ketiga adalah bola. Nah, bola itu apa sih? Bola adalah bangun ruang yang dibatasi oleh suatu bidang lengkung dengan jarak titik pusat selalu sama. Jadi, dari titik pusat ke garis lengkung kanan itu sama, ke atas, ke kiri, ataupun ke bawah itu jaraknya sama. Selanjutnya yaitu titik pusat pada bola
adalah titik yang terletak di tengah-tengah bola, yaitu terdapat pada titik O. Nah, itu adalah titik pusat dari bola. Selanjutnya ada sisi bola. Adalah himpunan semua titik yang mempunyai jarak sama terhadap titik pusat O. Sisi tersebut dinamakan selimut atau kulit bola. Nah, itu dia. Itu adalah sisi bola. Selanjutnya adalah jari-jari bola. Adalah jarak antara titik pusat bola dan sebuah titik pada sisi bola, yaitu ruas garis AO, BO, CO, dan DO. Itu ya, itu adalah jari-jari suatu bola. Selanjutnya ada diameter bola. Apa sih diameter bola itu? Diameter bola adalah ruas garis penghubung dua titik pada sisi bola yang melalui titik pusat, yaitu ruas garis AC dan BD. Nah, itu ya. Sudah ada tanda biru-birunya itu. Nah, itu adalah diameter dari bola. Selanjutnya ada garis pelukis bola. Adalah ruas-ruas garis pada selimut bola sedemikian sehingga menggambarkan bentuk bola tersebut, yaitu terletak pada ruas garis A, B, C, D, A. Tuh, seperti itu. Dari A, B, C, D, kembali lagi ke A. Tuh. Nah, berdasarkan uraian yang tadi udah disebutin, unsur-unsur yang sudah disebutkan tadi, maka dapat dituliskan sifat-sifat dari bola. Yang pertama, bola mempunyai sebuah sisi lengkung. Sebuah berarti hanya satu. Kedua, bola tidak mempunyai rusuk karena dia hanya berbentuk lingkaran. Dan dia itu hanya berbentuk lengkungan. Nah, bola tidak mempunyai titik sudut karena dia tidak mempunyai sudut. Nah, selanjutnya yaitu, nah, ini adalah contoh dari bola. Yang pertama ada bola basket. Yang kedua ada bola pantai. Yang ketiga ada bola voli. Yang keempat ada bola sepak yang biasa mas pakai buat main sepak bola. Tuh ya. Oh, sudah selesai. Alhamdulillah ya. Pembelajaran hari ini sudah selesai, pembahasannya sudah selesai. Mungkin cukup segitu penjelasan dari saya. Kalau memang ada yang belum jelas, silahkan kalian tanya ke saya, silahkan kalian WA ke saya, nomor saya ada di grup. Klik aja, tinggal chat aja, tanya. Belum jelas nomor ini, belum jelas penjelasan ini, kalian tanya aja, nggak apa-apa. Yang penting sopan gitu ya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Sekian juga pembelajaran hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan kalian maksud, kalian bisa terima, dan kalian bisa terapkan ke pembelajaran selanjutnya. Mohon maaf apabila banyak-banyak salah. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas ya, karena lumayan buat tambah-tambahan nilai kalian. Kalau kalian nggak ngerjain tugas, nanti nilai kalian 0. Eman-eman sekolahnya gitu ya. Untuk tugas nanti saya kirim linknya di grup kayak biasanya, kayak gitu. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.